Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi di Condro Podcast. Kita kembali dari Condro Podcastnya Biro Media dan Jaringan di PMII Rayon Kawah Condro di Muko. Dan sekarang kita mempunyai tema yaitu tentang marketplace. Jadi marketplace ini jadi mudah atau mempersulit dunia pendidikan. Karena kalau kita sendiri, kita dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pasti tidak jauh-jauh keluarnya jadi guru, begitu. Dan nanti ada wacana di tahun-tahun ke depan yaitu menjadi guru ini sasarannya menjadi marketplace lah. Bagaimana jelasnya kita nanti jelasnya di podcast ini. Dan kita untuk sekarang mempunyai materi yang wow gitulah, yang wow yaitu Kak Riza Umami, sahabati Riza Umami. Silakan disapa. Halo sahabat-sahabati Rayon Kawah Condro di Muko. Semoga semua sahabat-sahabati dalam keadaan sehat dimanapun kalian sedang berada. Baiklah, kita harusnya perkenalan dulu lah, santai saja. Boleh. Perkenalan dulu. Jadi nama lengkapnya siapa ini? Nama lengkapnya Riza Umami, biasa dipanggil Riza sih. Biasa dipanggil Riza. Riza. Nggak boleh dipanggil Mami. Nggak boleh, soalnya belum punya papi. Oh gitu. Jadi ini prodi apa? Dari Prodi Pendidikan IPS, Pendidikan IPS semester? semester 8. Oh, berarti lagi nyusun skripsi. Iya, udah selesai kok. Oh, udah selesai. Udah selesai. Berarti boleh dipanggil SPD dong? Belum, soalnya belum sidang. Oh, Iya. udah selesai tapi belum sidang. Iya, gitu. Kita doakan sahabat ini diperlancar sidangnya. Amin. Untuk selanjutnya, oh berarti ini semester 8 habis ini kira-kira lanjut S2 atau langsung wacana jadi guru ini? Nah itu sebenarnya juga masih kebingungan karena dari kebijakan yang masih wacana ini seakan-akan menghantui. Kira-kira ini beneran nggak ya marketplace ini, dan itu kan Berarti semester 8 kan ya? Berarti habis ini lanjut S2 atau langsung jadi guru atau gimana? Iya, itu sebenarnya masih keraguan juga untuk mengambil keputusan harus lanjut S2 atau mau jadi guru langsung, karena memang dari wacana yang beredar itu yang masih ambigu dan masih riskan ketika memang harus menjadi guru, otomatis saya harus ngambil PPG dulu, harus kuliah profesi lagi. Jadi belum ada, sejauh ini masih belum ada keputusan yang pasti, tapi yang pasti pengen explore selain itu dulu deh, gitu. Kayak pengen ngembangin skill dulu. Ngembangin skill Ya. dulu ya berarti ya. Ini nih kita masih bingung sebenarnya, pasti sahabat-sahabat juga pasti bingung. Apa sih marketplace guru itu yang diwacanakan oleh Kemendikbud itu apa sih Pak Nadiem itu yang wacana marketplace itu guru itu gimana ini? Ya sebenarnya marketplace ini kan muncul ketika Pak Nadiem melakukan rapat kerja bersama Komisi 10 di DPR RI, dan sebenarnya yang bisa kita tarik kesimpulan dari pengertian marketplace yang disampaikan oleh Pak Nadiem, intinya marketplace ini adalah sebuah database baru yang memang dibuat oleh Kemendikbud untuk menghimpun seluruh tenaga pendidik, lembaga pendidikan menjadi dalam satu database gitu. Jadi kalau selama ini kan kita sering nih kayak lihat gambar-gambar lucu, foto guru diedit di Shopee, Tokopedia gitu kan. Dan yang kita terima di masyarakat bahwasanya marketplace ini guru menjual diri di Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Padahal sistemnya marketplace ini adalah sebuah seperti website. Jadi menjadi penghimpun antara database seluruh guru di Indonesia dan juga seluruh lembaga pendidikan di Indonesia gitu. Oh, jadi sebenarnya bahasanya itu seperti database, kemudian di situ ada nama-nama guru gitu ya. Ya, cuma memang ketika kenapa harus marketplace gitu ya? Karena kan masyarakat awam seperti kita kebanyakan ketika mendengar marketplace berarti kan yang terpikir itu kayak langsung barang. Iya, barang gitu. Kok disamain sih jasa sama barang gitu. Jadi seolah-olah kayak guru kok sebenarnya kan bahasanya pekerjaan mulia ya. Iya. Tapi kok disamakan dengan barang seperti itu Iya. ya. Sebenarnya apa sih keuntungan marketplace ini ya? Kan pasti ada keuntungan dari wacana Pak Nadiem sendiri itu untuk wacana marketplace ini
baik dari sekolah maupun guru yang calon guru itu apa? Yang pasti setiap kebijakan yang baru keluar akan menimbulkan pro dan kontra, dan dari pro dan kontra itu pasti kita bisa menjadi tim pro atau tim kontra ketika kita sudah melihat kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau beberapa riset dan juga beberapa wacana yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait, adanya marketplace ini yang pertama memudahkan untuk aksesibilitas gitu ya. Jadi adanya guru dan juga lembaga pendidikan yang terhimpun dalam satu platform atau database itu memudahkan Kementerian Pendidikan untuk prosesi pemerataan guru. Jadi sekolah bisa melihat, oh ini guru yang saya cari, ini guru yang dibutuhkan oleh sekolah kita. Guru juga melihat, saya oke nih dengan tawaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Itu yang pertama terkait aksesibilitas. Kemudian yang kedua, ini akan diperlihatkan bahwasanya guru atau tenaga pendidik itu punya latar belakang yang beragam. Jadi meskipun kita backgroundnya pendidikan IPS, pendidikan agama Islam dan lain-lain, kita punya background yang mendukung, misal skill tentang public speakingnya, kemampuan Microsoft Excel yang mungkin hanya dimiliki oleh guru tertentu. Jadi latar belakang guru itu kelihatan semua nih nanti bakalan di marketplace gitu kan. Kemudian spesifikasinya. Iya benar banget. Jadi kayak spesifikasi itu benar-benar kelihatan. Jadi lembaga pendidikan ketika memilih guru tuh nggak hanya dia sarjana penjas, dia sarjana agama, tapi ada skill yang mendukung nggak gitu. Oh, berarti kan bisa menunjang di sekolahnya gitu ya. Iya, kalau ada benar. ekstra ini berarti bisa bantu. Iya benar banget. Nah, untuk yang ketiga pasti lebih efisien dalam rangka open recruitment-nya. Kalau dulu kan kita perlu kayak menyetor berkas, antri nomor urut dan lain-lain. Tapi kalau dengan adanya marketplace ini cukup dari rumah seperti kita pesan GoFood dan lain-lain. Sekolah akan memposting nih bahwasanya dia membuka lowongan pekerjaan dengan kualifikasi seperti ini. Kemudian kita sebagai guru akan menyesuaikan. Kemudian kita mengajukan pendaftaran. Ketika sekolah menganggap kita sesuai dengan kualifikasinya, berarti kita akan dipilih. Tapi kita juga punya kebebasan ketika melakukan ketika ada kesepakatan nih, kira-kira oke nggak dengan pengembangan karirku selama jadi guru di sekolah ini dengan tawaran yang mereka berikan seperti itu. Oh, berarti di situ itu nggak cuma kita naruh nama gitu ya, berarti kita juga bisa ngajukan ke sekolah gitu ya? Iya, kita karena memang nanti kita bisa memperlihatkan sisi kita secara spesifik, bahkan kita pernah ngapain aja selama sarjana S1, apakah kita pernah magang atau kita pernah ikut pelatihan-pelatihan yang menunjang skill kita sebagai seorang guru, itu juga bisa kita lampirkan sehingga lembaga pendidik akan melihat sampai sedetail itu. Gitu. Oke. Kemudian kalau saya lihat juga banyak keuntungannya sebenarnya ya. Iya. Banyak keuntungan dari segi aksesibilitas, kemudian kemudahan kayak penunjang kemudahan lah gitu, nggak cuma berkasnya bisa soft file gitu kan ya, berarti ya bisa melihat. Kalau dari sisi kerugiannya itu apa Pak? Kalau untuk kerugiannya pasti ini akan menimbulkan sebuah bias dan diskriminasi karena kita memang memperlihatkan sedetail itu pengalaman kita dan juga bagaimana track record kita selama kuliah strata 1 misalnya. Nah, guru kan lembaga pendidikan pasti akan melihat mana yang paling unggul, mana yang paling oke, dan mana yang bisa sekiranya ini mendukung visi misi sekolahnya. Otomatis akan ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, diskriminasi berdasarkan latar belakang, baik itu suku, ras, dan bahkan yang paling ditakutkan adalah adanya diskriminasi berdasarkan hubungan kekerabatan gitu. Jadi sebaik apapun kita, seprofesional apapun kita ketika membuat akun di marketplace, akan kalah dengan yang namanya, kalau sekarang kita kenalnya dengan orang dalam gitu. Karena kan lembaga pendidikan ya udah mereka ini maunya seperti apa, jadi nggak ada aturan yang mengharuskan gitu loh. Jadi memang persaingannya tuh ketat banget. Yang kedua, selagi belum ada undang-undang yang mengatur tentang marketplace ini dan juga bagaimana pembayaran gaji kepada guru-guru, otomatis kita yang direkrut melalui marketplace ini kesejahteraannya akan dipertanyakan.
apakah kita ini tergolong honorer, apakah kita tergolong P3K yang diakui oleh pemerintah. Tidak hanya tunjangan saat kita bekerja, tapi bagaimana ketika kita sudah pensiun. Nah, itu belum ada undang-undang yang mengatur, dan intinya kesejahteraan guru juga tidak menjawab itu sebenarnya marketplace ini, seperti itu sih. Berarti sebenarnya juga sebenarnya yang saya lingkari ini di orang dalam ini. Iya. Di orang dalam berarti nanti kan itu mempunyai kebebasan sendiri ya sekolah ya. Iya. Karena memang belum ada aturan yang mengatur atau yang memang sudah disosialisasikan oleh Pak Nadiem bagaimana open recruitment atau pemilihan. Sejauh ini yang diwacanakan memang kebebasan di si lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini punya kualifikasi apa untuk guru IPS. Nah, dia diberikan kebebasan untuk memilih guru IPS dari sekian juta guru IPS, lulusan guru IPS itu lembaga pendidikan diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatur. Otomatis kan pertama bisa jadi kita juga dilihat dari latar belakang akreditasi kampus akan kalah dengan yang kampusnya sudah A, seperti itu kan. Nah, itu juga akan mempengaruhi, makanya saya katakan akan terjadi banyak bias dan juga diskriminasi. Berarti kalau gitu, contoh gini, kita nggak bisa protes dong. Contoh kita mempunyai spesifikasi lebih gitu dari orang lain yang juga mendaftar, dan kemudian yang mendaftar lain itu selain kita tuh ternyata lebih dipilih gitu daripada lembaga lain. Berarti kita nggak bisa protes tuh. Nggak bisa protes, berarti memang kayak ya udah belum rezekinya gitu. Walaupun kita mungkin merasa kualifikasi kita udah memenuhi banget, tapi lembaga pendidikan nggak tertarik untuk mengambil kita nggak bisa protes gitu. Makanya sangat-sangat ketat gitu, persaingannya sangat ketat. Kalau persyaratannya sendiri untuk masuk marketplace ini berarti cuma PBG atau gimana? Harus kalau untuk bergabung sih ada 2 golongan ya yang diberikan akses untuk marketplace ini dari Pak Nadiem kemarin menyampaikan. Yang pertama guru honorer yang sudah mengikuti dan dinyatakan lolos seleksi ASN gitu. Nah, yang kedua mahasiswa PPG pendidikan profesi guru. Jadi 2 golongan ini yang akan didahulukan dalam kebijakan marketplace guru ini gitu. Jadi misal teman-teman yang sekarang masih semester 8 dan mau menjadi guru, ketika mau tergabung dalam marketplace guru ini berarti harus ngambil PPG dulu, kuliah PPG dulu. Oh, berarti ya harus PPG dulu. Iya. Jadi guru yang standar lah. Iya, dan sekarang kan untuk PPG terbuka untuk semua prodi, bahkan dari yang non keguruan ketika dia mengambil PPG dia bisa mengajar. Contoh yang bersangkutan ini adalah biologi murni dengan pendidikan biologi. Ketika dia mau menjadi guru cukup mengambil kuliah 1 tahun PPG, dia juga bisa menjadi guru biologi. Jadi saingan dari sarjana pendidikan biologi bukan hanya rekan-rekan seangkatannya sesama pendidikan biologi atau yang se-Indonesia, tapi juga lingkup program studi lain yang bisa menjadi guru di biologi atau yang mumpuni di bidang biologi itu bisa. Dan itu juga bisa jadi yang lebih keterima malah yang non keguruan. Iya, karena mungkin secara praktikum gitu kan. Kalau kita kan di pendidikan mungkin praktikum ada, tapi nggak se-expert mereka. Karena benar-benar yang hari-harinya itu di lab gitu. Tapi kan kita banyak teori tentang pendidik ya. Iya, sebenarnya kita lebih unggul secara teori-teori kayak kognitif kita lebih ngerti. Cuman lagi-lagi ya seperti itulah realitanya ketika memang marketplace ini disahkan dan juga dicanangkan di tahun selanjutnya. Yang ditakutkannya kan yang kayak tadi itu ya berarti. Iya. Kemudian dari sisi kerugian tadi kira-kira lebih condong banyakan sisi positifnya apa sisi negatifnya? Kalau menurut saya pribadi memang semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu ada sisi negatif dan sisi positif, tapi tidak melulu kebijakan yang dikeluarkan itu secara cuma-cuma pasti mengatasi satu permasalahan pendidikan, karena memang kita melihat pendidikan di Indonesia ini begitu kompleks. Tapi dengan adanya marketplace guru ini mampu menjawab satu persoalan, yaitu tentang pemerataan guru.
Jadi lebih memberikan kesempatan kerja secara luas untuk para calon-calon guru. Selama ini mungkin terkendala apa ya, kayak daerah terpencil, daerah tertinggal. Dengan adanya marketplace ini ya bisa mengatasi solusi terkait pemerataan guru itu tadi. Berarti Cuman menurut saya ini imbang antara positif atau negatif dan keuntungan kerugian. Yang pasti jika memang ini diteruskan harus ada undang-undang yang mendukung seperti itu. Biar ada regulasinya lah. Gitu. Berarti kalau ini menjadi jawaban tadi, apakah ini menjadi solusi buat pemerataan guru secara merata? Iya, karena memang sebelumnya belum ada Kementerian Pendidikan kabinet-kabinet sebelumnya yang mempunyai metode ini, dan saya melihat adanya marketplace bisa menjawab itu. Dengan sekarang kecanggihan teknologi ya, kita juga nggak bisa memungkiri bahwasanya kita hidup beriringan dengan zaman. Ketika kita diam, zaman terus bergerak, kita yang akan tergerus oleh zaman itu sendiri. Soalnya gini, saya juga bisa lihat ya. Mungkin kemarin saya juga pernah ada pengalaman di desa-desa terpencil, gitu-gitu melihat dari si sekolah ada SD, ada SMP itu kekurangan guru. Sedangkan di kota-kota gini, ini banyak guru yang notabene itu nganggur gitu. Kalau begitu itu, kalau dari sisi gini, kalau dari sisi pemerataan, apakah mungkin kalau contoh dari kita nih, kita mempunyai tempat tinggal di Kota Malang, tapi contoh kita diterima di notabene di desa terpencil lah, desa terpencil contoh di Banyuwangi gitu. Apakah dari sisi sekolah juga mempunyai care tentang tempat tinggal guru yang calon guru itu juga? Karena lagi-lagi belum ada undang-undang yang mengatur. Namun Pak Nadiem kemarin juga mewacanakan bahwasanya akan membuat rancangan undang-undang terkait penggajian guru honorer, menggaji guru honorer. Jadi sekolah nggak boleh sembarangan nih menggaji guru honorer. Kadang ada kan yang 3 bulan sekali, ada yang 5 bulan sekali, atau kayak ya seadanya uang sisa gitu kan. Kalau Pak Nadiem mewacanakan akan membuat rancangan undang-undang itu, namun ketidakjelasan posisi guru yang di marketplace ini gitu. Kalau dulu ada yang namanya kebijakan yang PNS ditempatkan di daerah terpencil, dia akan mendapat dukungan dana tempat tinggal. Intinya kayak hidupnya itu terjamin. Nah, kalau marketplace ini belum jelas. Ini apakah tergolong ASN, P3K atau honorer, itu belum jelas. Jadi salah satu kekurangan yang tadi mungkin saya lupa sampaikan, bahwasanya marketplace ini akan semampunya sekolah juga untuk menggaji kita gitu. Jadi kita sebagai pelamar atau sebagai tenaga pendidik juga berhak tidak menerima tawaran dari mereka sekiranya gajinya ini kira-kira kayak wah enggak deh, untuk lokasi sekolah yang seperti ini, kondisi geografis seperti ini dengan gaji yang ditawarkan kayaknya enggak. Kita punya hak seperti itu. Dan jadi kan lebih mampu nggak ya sekolah-sekolah yang di daerah terpencil untuk membayar sarjana-sarjana yang punya skill mumpuni gitu kan. Salah satu undangnya seperti itu juga. Kalau dilihat dari sisi ini, marketplace kan sama-sama mungkin kalau kita bandingkan dengan barang-barang seperti ya Shopee atau mungkin Tokopedia. Kalau kita menolak nih di sebuah lembaga gitu, apakah kita bisa dicoreng? Oh ini kemarin menolak gini gitu. Tapi kan kita belum jelas ya marketplace-nya. Iya, karena belum jelas seperti apa bentuknya websitenya ini. Apakah bisa kayak apa? Kalau bahasa lawakannya netizen itu kan, apakah bisa bayar pakai pay letter nih, bisa bayar di tempat COD, atau bisa kayak apa ya, nanti kalau misalnya nggak cocok di cancel gitu. Itu juga belum ada kejelasan karena memang masih awang-awang. Marketplace ini bentuknya seperti apa sih, database-nya ini mau dihimpun dalam aplikasi, website yang resmi oleh Kemendikbud atau seperti apa, itu juga belum ada penjelasan lebih lanjut. Karena memang begitu Pak Nadiem mengeluarkan wacana, langsung banyak huru-hara kan. Dan salah satu Pak Dede Yusuf kalau nggak salah yang dari Komisi 10, tolong dong jangan pakai istilah marketplace, diksinya diganti karena itu kurang etis aja untuk guru sebagai apa ya, pekerjaan yang ya kita melihat sendiri guru itu betapa mulianya seperti itu. Berarti mungkin dari segi diksinya saja. Iya. Tapi kalau isinya kan mungkin bisa menjadi solusi. Iya.
Kemudian untuk saya tanyakan ini, kalau dari tadi segi fasilitas kemudian bisa menolak ya, bisa menolak. Apakah itu juga bisa kita mencari ini? Berarti kita itu bisa saling mencari ya, dari sekolah maupun dari sini, dari guru. Soalnya kan biasanya kita kan nyari guru, meskipun guru juga nggak jelas ini nyari lokernya dari mana gitu. Webnya kan nggak jelas mau naruh di mana. Tapi kalau nanti marketplace itu apakah bisa jadi satu gitu? Jadi satu website, guru juga nyari di situ, sekolah juga nyari di situ. Iya, kalau marketplace memang yang diwacanakan itu akan didesain seperti itu. Jadi dalam satu database, sekolah bisa melihat guru-guru yang memang sedang mencari pekerjaan, dan guru juga bisa melihat sekolah-sekolah yang sedang membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Jadi dihimpun dalam satu database yang tadi saya katakan, ini akan memudahkan open recruitment karena dengan mengeklik satu laman misalnya, kita akan melihat posisi sekolah ini yang kosong guru ini gitu. Dan dari sekolah juga bisa melihat lah ternyata untuk kategori sarjana pendidikan IPS ada nih lowongan segini banyaknya nih sarjananya. Kita tinggal pilih kira-kira kualifikasi yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau dari segi ini ya, tadi banyak kekurangan dari dengan keuntungan, apakah dari Sahabati sendiri itu punya solusi selain dari marketplace ini sejauh ini? Kalau menurut saya mungkin bukan sebuah solusi ya, tapi sebuah saran kepada pemangku-pemangku kebijakan bahwasanya yang menjadi problem dari masalah pendidikan Indonesia hari ini adalah kesejahteraan guru. Jadi banyak guru yang masih harus mencari pekerjaan lain untuk menafkahi dirinya karena dari pekerjaan sebagai guru dia belum bisa menafkahi keluarganya. Kemudian yang kedua, guru masih disibukkan dengan proses administrasi. Kadang masih dilibatkan dalam akreditasi sekolah, dalam mengelola dana BOS, dalam bahkan kayak ada yang udah matkul nih jadi wali kelas juga. Jadi kita cenderung ribet dengan administrasi, bahkan untuk menaikkan status yang sudah PNS dari golongan 1 ke 2 dan seterusnya itu juga terlalu ribet dengan administrasi. Nah, menurut saya salah satu yang harus bisa diselesaikan itu bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan guru. Apabila guru sejahtera, dia benar-benar akan fokus mendidik peserta didiknya dengan baik, dan secara tidak langsung kesejahteraan kan bukan hanya secara finansial, tapi pemerintah juga harus memberikan solusi bagaimana guru juga harus ditingkatkan. Guru walaupun sudah jadi guru harus tetap belajar, karena peserta didik itu terus berkembang, guru juga harus berkembang. Jadi guru nggak boleh ketika sudah selesai S1 udah nggak mau ikut pelatihan kepemimpinan misalnya, udah nggak mau ikut pelatihan media pembelajaran, itu sangat salah. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan itu, bahwasanya semua elemen dalam pendidikan, baik itu kepala sekolah, tata usaha, dan tenaga pendidik harus disejahterakan secara finansial dan juga jenjang karirnya, seperti itu. Karena kalau guru juga ada peningkatan, berarti otomatis muridnya juga meningkat. Iya, benar. So kan sekarang ini kita sudah nggak bisa menghandle peserta didik untuk memainkan gadget. Ini juga perlu kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan juga pihak sekolah dalam menjaga karakter peserta didik. Nah, menurut saya kebijakan juga yang harus dikeluarkan oleh Kemendikbud bahwasanya bagaimana sih ada sebuah hukum yang mengatur bahwasanya orang tua ini harus dilibatkan secara penuh terkait bagaimana perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosional peserta didik ketika di rumah. Karena dalam 24 jam peserta didik itu hanya berapa jam sih gitu di sekolah? Iya, di sekolah. Dan sepenuhnya itu akan berada di rumah. Jadi ketika peserta didik sudah di rumah, guru udah nggak punya kontrol apa-apa gitu ke mereka. Itu tugasnya orang tua. Begitupun ketika peserta didik di lingkungan masyarakat. Jadi ketika mungkin ada yang setelah sekolah ini kayak nongkrong dan mungkin nongkrongnya ini ke arah yang negatif. Nah, ini masyarakat harus ikut turun nih, harus memberikan peringatan bahwasanya ini bukan keputusan yang baik untuk kamu yang masih sekolah seperti itu, karena karakter peserta didik ini juga menentukan masa depan bangsa seperti itu. Karena kalau dari Islam sendiri kan juga ada, kalau
ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Iya. Jadi kalau mungkin kita sudah maksimal di sekolah nih, tapi nggak ada hubungan dengan orang tua, kemudian mereka sayangnya sendiri, ya juga nggak maksimal di sekolahnya Iya. seperti itu ya. Betul, betul. Kemudian terakhir nih mungkin pendapat materi sendiri, pendapat sahabat sendiri itu bagaimana sih tentang marketplace ini gitu? Gimana? Kalau saya pribadi melihat marketplace ini adalah salah satu terobosan baru untuk pemerataan kesempatan kerja bagi kita calon-calon guru. Hanya saja perlu ada terobosan pendukung, yaitu payung hukum yang mengatur bagaimana gaji guru yang di marketplace ini, bagaimana posisi guru yang ada di marketplace ini, apakah diakui sebagai P3K atau hanya sebagai honorer atau sebagai apa seperti itu. Karena memang kalau berbicara tentang kesejahteraan seorang guru harus berdasarkan banyak perspektif. Jadi kalau memang ini, karena kan juga momentum tahun politik, kita nggak ngerti nih apakah Pak Nadiem akan menjabat lagi sebagai Menteri Pendidikan dan apakah program PPG akan diteruskan. Menurut saya, tolong jangan egois untuk kemaslahatan bersama, bahwasanya setiap ganti presiden biasanya ganti kurikulum, dan jika memang terobosan ini diperjuangkan, tolong diperjuangkan sampai akhir. Biasanya ganti kabinet juga ganti orangnya, malah ganti kebijakan lagi. Iya, nah kan merombak lagi. kasihan yang udah kuliah PPG, ini masa depannya saya gimana nih? Iya, Gitu kan. malah tergantung malah ke politik gitu Iya, kan. malah jatuhnya ya udah masa depan guru tergantung siapa menterinya. Siapa menterinya seperti itu. Mungkin dari Mas sendiri ada pesan-pesan buat penonton semuanya terkait yang mungkin masih risau ini. Kita abis ini gimana ya gitu, sampai ada yang ngomong alas nyesel masuk pendidikan, ya kan, nyesel masuk jadi guru nih kayak gini, mending aku jadi bisnis uangnya banyak atau gini itu gimana? Iya. Untuk sahabat-sahabati semuanya, jangan pernah ragu, jangan pernah punya perasaan bimbang ketika memang terjadi perubahan kebijakan tentang masa depan kita sebagai calon guru. Yang pasti tugas kita ketika masih menjadi mahasiswa terus kembangkan skill, terus kembangkan minat bakat, karena kita nggak bisa mengandalkan dengan ilmu-ilmu yang kita miliki atau yang kita pelajari di bangku perkuliahan. Jadi habiskan masa mudamu untuk belajar, habiskan masa mudamu untuk menambah skill, habiskan masa mudamu untuk mencoba banyak kegagalan. Ketika udah gagal di usia muda, nanti ketika kamu jadi guru, ketika kamu memegang kebijakan, kamu sebagai